Om Swastiastu. Pemirsa, pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali telah mendapat sambutan positif dari seluruh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta dan masyarakat luas sebagai bukti kesungguhan komitmen dalam memuliakan aksara Bali. Ya, saya Madi Sekeren Karang kembali hadir dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru yang kali ini akan mengangkat sebuah tema yaitu bagaimana perlindungan bahasa, sastra, dan aksara Bali dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali. Tentunya sudah hadir tamu-tamu kehormatan saya pada hari ini. Langsung saja saya akan sapa yang pertama. Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali bidang pendidikan agama dan budaya. Ada Insinyur Igusti Putu Budiarto. Om Swastiastu. Ji, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Sukses semua Ji, sampun Rauf mriki ring Talkshow Merah Putih Bali Era Baru kembali niki. Kembali lagi kita akan ngobrol tentang topik kita pada hari ini. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ada Dr. Inyoman Suije M.Hum A.M.A. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Nyoman. Semoga Prof. Semoga Prof. Itu harapan kita ya. Doa. Pak Nyoman, sukses semua sampun rawuhin niki. Dan yang pastinya juga kalau kita berbicara tentang penyuluh bahasa Bali, hari ini kita menghadirkan seorang koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, ada Bapak Oyan Suarmaja SPDB. Om Swastiastu. Om Swastiastu beli. Pun api katren ki. Astungkara beci. Astungkara niki nggih. Baik, semua Bapak-bapak kita akan langsung saja kita mulai dengan topik kita bagaimana perlindungan bahasa, sastra dan aksara Bali dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali. Saya ke Ketua Dewan dulu nih, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Haji, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Bali niki sendiri sejauh niki kebijakan Pergub 80 tahun 2018 niki di tengah kemajuan zaman saat ini seperti apa? Haji melihatnya. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV di rumah yang sangat saya hormati. Jadi ketika kita mendengar Nangun Satkerti Loka Bali, maka kita akan teringat dengan Gubernur Bali kita Bapak Wayan Koster ya, karena visi dan misi beliau lah sekarang yang memang benar-benar ini penerapan pelaksanaan pembangunan di Bali. Niki betul-betul merupakan menuju bagaimana kita ke Bali mula, ke Bali asal ini semua. Nah, melihat daripada Nangun Satkerti ke Bali ini, kemudian jika kita kaitkan dengan kearifan lokal kita, terutama keterkaitan dengan bahasa Bali. Nah sekarang dengan apa yang disampaikan oleh adik pembawa acara tadi, adik Karang, bahwa betul-betul sekarang di masyarakat sekarang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berafiliasi ke bahasa Bali. Nah, jadi mengingatkan kembali kita bahwa bahasa Bali itu adalah bahasa ibu kita di daerah Bali. Nah, oleh sebab itu saya sangat sependapat dengan visi dan misi Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, memperkuat, mempertahankan dan bahkan memajukan bahasa Bali itu memang salah satu langkah yang diambil dalam rangka kita bagaimana sekarang sebagai Krama Bali tentu ingin mempertahankan bahasa kita ini, bahasa Bali. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat, itu pertanda bahwa bahasa Bali sudah mendunia di Bali gitu. Ya, mendunia dia sekarang di Bali sudah dari kecil-kecil, dari adik-adik kita yang kecil-kecil, dari kemudian tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan saya sudah melihat bahwa perkembangan kurikulum bahasa Bali itu sudah diterapkan kembali. Nah itu sangat membanggakan kita. Kemudian dalam rangka ini mensosialisasikan kembali, mengingatkan kita kembali bahwa di setiap desa adat juga dalam rangka seperti yang disampaikan tadi melaksanakan kegiatan bulan bahasa. Nah di sana juga dilombakan seperti contoh
nyurat sastra Bali, kemudian ada pidato bahasa Bali, ada apa artinya kembali itu bercerita tentang dongeng-dongeng Bali. Nah, di sana menandakan bahwa konsep Nangun Satkerti Loko Bali, walaupun sekarang kita berada di kondisi globalisasi. Kalau adik-adik kita sekarang kan generasi Z ya. Nah, walaupun itu terkondisi dengan zaman teknologi, tetapi kearifan lokal khususnya bahasa Bali harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita majukan dan bila perlu dikembangkan terus. Nah, itu seperti itu. Baik, bisa dikatakan ini juga komitmen dari pemimpin pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster untuk menjaga identitas Bali sendiri, Aji? Iya, ini kan jelas visi Nangun Satkerti Loko Bali. Nah, ini menandakan bahwa bagaimana gubernur kita ingin mengembalikan Bali aslinya gitu, kembali ke Bali aslinya gitu. Ya, walaupun globalisasi ini sudah mewabah di dunia, ini globalisasi mewabah termasuk di Bali, tetapi penggunaan kearifan lokal khususnya bahasa Bali ini dimantapkan kembali, dimajukan kembali. Nah, itu konsep yang memang didengungkan, diinginkan oleh pemerintah kita sekarang Provinsi Bali khususnya Gubernur Pak Wayan Koster. Gitu. Ya, baik. Saya ke akademisi terlebih dahulu, Pak Nyoman Suhije. Pak Nyoman, berarti ada apa yang Bapak lihat Niki sendiri akhirnya atau Gubernur kita atau yang melatar belakangi akhirnya Gubernur Bali mengeluarkan Pergub 80 2018 ini? Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa urun pendapat sesuai yang ditanyakan tadi khususnya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Nangun Satkerti Loko Bali, sangat banyak yang bisa kita bicarakan. Nah, mari lebih fokus sekarang dulu ke Pergub Bali nomor 80 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Itu bunyinya, bukan perlindungan. Pelindungan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Dampak sosialnya yang jelas ya bagi saya sebagai latar belakang beliau menetapkan ini visi Nangun Satkerti Loko Bali memuliakan dan menyucikan alam Bali beserta isinya. Nah, isinya salah satunya adalah budaya Bali. Budaya Bali sering dikatakan memiliki akar yang kuat. Akar budaya Bali itu bahasa, aksara, dan sastra Bali. Jadi akar budaya Bali, bahasa, aksara, dan sastra Bali. Nah, artinya ketika kita ingin budaya Bali itu ajeg, budaya Bali itu lestari, maka akarnya tidak boleh dilupakan, harus dipupuk, harus dipelihara, dipertahankan. Itulah sebabnya bahasa, aksara, dan sastra Bali menjadi sangat penting, fundamental untuk menjaga kelestarian budaya Bali. Mengapa budaya Bali harus dilestarikan? Karena Bali bertumpu pada sektor pariwisata budaya. Ya, jika budaya Bali runtuh atau pudar atau reret di istilah Bali, maka pariwisata Bali tidak akan bagus lagi. Jika pariwisata Bali tidak bagus, maka dampak sosialnya masyarakat Bali tidak bisa hidup dengan baik karena kita bertumpu pada sektor pariwisata budaya. Itu latar belakang. Saya lanjutkan sedikit terkait yang tadi Pergub Bali nomor 80 jelas sekali arahnya bahwa isi alam Bali berupa budaya Bali yang diakari, diwahanai oleh bahasa Bali, maka bahasa Bali itu mau tidak mau harus dipelihara dengan baik. Selama ini ketika kita cermati ada ibu-ibu yang baru punya bayi sangat gengsi begitu.
lebih banyak mengajak anak-anaknya berbahasa Indonesia karena mereka tidak paham bahwa kewajiban berbahasa sebagai orang Bali khususnya ada 3. Bahasa ibu itu tidak boleh dilupakan. Nomor 1, selama anak-anak kita ada di dalam kehidupan rumah tangganya harus berbahasa ibu. Tidak boleh dilupakan. Ketika seorang ibu menyebut dirinya mama, maka anaknya pun memanggil mama. Berubahlah kata biang, meme itu menjadi mama. Padahal mama dan papa itu bukan budaya Bali. Itu 1. Nah, berlanjut kemudian ketika anak-anak kita masuk sekolah dasar, SMP, SMA, saya menulis buku Mustikasari untuk SD, Wacanasari untuk SMP, Widyasari untuk SMA diterbitkan oleh 3 penerbit. Ketika anak-anak masuk SD bertemu dengan buku saya Mustikasari, anak-anak yang di rumahnya tidak berbahasa ibu kelimpungan. Yang lebih parah lagi gurunya lebih payah. Karena tidak nyambung antara isi buku dengan pengalaman anak di rumah. Oke, Ya, baik. Pak Man, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita break dulu. Ini yang menarik sekali ternyata bukan hanya anak-anak didiknya yang payah, tetapi Gurunya. pendidiknya juga yang kelimpungan ketika mengetahui, waduh ini bahasa Bali ternyata lebih sulit dari bahasa asing yang saya pelajari. Baik, jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pelindungan bahasa sastra dan aksara Bali dalam visi Nangun Saketi Loke Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke Pak Man lagi. Ini Pak Man yang menarik sekali ini ketika Pak Man tadi kita sempat break terlebih dahulu. Baik. Ini apa yang akhirnya, waduh ini guru-gurunya sendiri juga belum begitu paham ternyata tentang penggunaan bahasa Bali niki sendiri. Iya, 1 saya katakan yang menyebabkan selama ini dianggap bahasa Bali itu sulit oleh anak-anak kita karena ketika di rumahnya ibunya dimakan gengsi. Tidak mau berbahasa Bali, menganggap bahwa kalau anak-anaknya berbahasa nasional, bahasa Indonesia, bahkan ada keluarga yang merasa gampang mencari uang menjadi guide atau di dunia pariwisata, baru lahir anaknya berbahasa Inggris. Jadi Baik. kehilangan 2 bekal. Baik. Bahasa Balinya hilang, bahasa Indonesianya hilang. Kepatutan yang saya katakan tadi, orang Bali, masyarakat Bali harusnya berbahasa ibu dulu, baru bahasa nasional, kemudian bahasa asing. Jadi ini ditekankan ketika Ketika masih di dalam keluarga, sebaiknya bahasa ibu jangan dihilangkan. Untuk bekal mereka nanti masuk SD, ketemu dengan buku SD, tidak kelimpungan. Baik. Apalagi di SD, ini kebetulan anggota dewan kita ada. Ya. Di SD banyak sekolah dasar yang belum memiliki guru sertifikasi bahasa Bali atau guru yang memang lulusan bahasa Bali. Dipaksakan guru kelasnya menjadi guru bahasa Bali, dipaksakan guru agama Hindu mengampu mata pelajaran bahasa Bali sementara tidak diakui sebagai kelengkapan mengajar. Kalau zaman kita mungkin bahasa daerah merangkap bahasa guru agama juga. Guru agama bahkan guru kelas. Okay. Guru kelas itu tugasnya beda. Oleh karena itu ini kebetulan bagus sekali. Sekolah-sekolah yang belum memiliki guru bahasa Bali supaya segera didata untuk nantinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di masing-masing kabupaten kota itu benar-benar memiliki data. Oh, SD ini belum punya guru bahasa Bali, bagaimana caranya? Baik. Nah, ini akan berdampak positif. Anak-anak kita, adik-adik kita mau masuk jurusan atau prodi bahasa Bali karena lahannya tersedia. Bahwa SD yang belum punya guru bahasa Bali ke depan akan diberikan. Tadi wacananya yang lain mungkin penyuluh menambahkan bahwa desa-desa yang belum memiliki penyuluh juga banyak, terutama desa terpencil. Ini diwacanakan lebih banyak lagi, dampaknya akan mempengaruhi minat anak-anak kita, adik-adik kita untuk masuk prodi bahasa Bali. Nyambung lagi sedikit sekali lagi, bahasa nasional, bahasa Indonesia otomatis anak-anak kita akan bisa. Oleh karena itu tidak harus sejak baru lahir berbahasa Indonesia. Bahasa Inggris tergantung kebutuhan. Jika ingin jadi guide silahkan bahasa asing. Jadi bahasa asing posisinya nomor 3. Bahasa nasional nomor 2, bahasa Bali nomor 1 sebagai bahasa ibu orang Bali. Nah kalau ini sudah diterapkan dengan baik otomatis akan semakin
tidak ada anggapan lagi bahwa bahasa Bali akan mati, tidak ada. Saya yakin bahasa Bali akan tetap jaya. Dan terkait Nangun Satkerte Loka Bali, gubernur kita beri acungan jempol. Yeah. Tahun 78 Profesor Dr. Ida Bagus Mantre sudah merancang pesta kesenian Bali monumental, sampai sekarang dilaksanakan dengan konsekuen. Oke. Lanjut, Baik. Pak Koster sebagai yang mencetus gagasan terkait Pergub 80 tentang pelaksanaan bulan bahasa Bali setiap bulan Februari. Pak Man, lihat saya berdiri, Pak. Tangan saya. Iya, ini Pak Koster punya jasa. Bulan bahasa Bali sampai kapanpun akan terlaksana semasa Pergub Bali 80 tidak dicabut. Terima kasih kepada Pak Koster. Baik, baik. Berarti Pak Man punya data juga bahwa banyak sekali sekolah-sekolah kita yang masih Saya tahu, saya pernah kekurangan. menghadap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Denpasar ketika anak saya mau ngonor di SD, kepala sekolahnya mengatakan tidak punya guru bahasa Bali. Saya menghadap beliau, Pak Man, regulasinya belum jelas. Yeah. Jadi kepala sekolah tidak bisa menerima guru bahasa Bali sebelum mendapat persetujuan dari kepala dinas. Kalau kepala dinasnya menerima, lalu kepala sekolah menerima. Padahal sekolah punya dana BOS untuk menggaji guru honor bahasa Bali, tetapi semuanya tidak berani. Akhirnya anak saya ajak ke SMA Negeri 9 seperti itu. Nah, ya, di ada sini, data jelas. Di sini ada Bapak anggota dewan nanti ya akan silakan memfasilitasi. tidak ulang kalau saya tidak. Banyak guru, menurut beliau ratusan sekolah di Denpasar belum punya guru bahasa Bali. Baik, itu Ya. yang menjadi Baru Denpasar itu. mungkin menjadi tantangan juga di di lapangan seperti Dan terkait itu, Iya. PPG Bahasa Bali pada lembaga kami, Universitas PGRI Mahadeva Indonesia, ternyata tidak ada. Di Singaraja ada PPG Bahasa Bali, kita bersyukur PGRI Mahadeva Indonesia sudah memiliki PPG, tetapi bidang studi bahasa Balinya tidak ada. Ini kekhawatiran rektor kami dan kebetulan ada kesempatan bagus, mohon ini menjadi pertimbangan supaya diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah kita ke Jakarta supaya PPG Bahasa Bali untuk Mahadeva University segera turun SK-nya. Gitu. Baik, baik. Berbicara tentang bahasa Bali ini, bahasa Bali bisa dijadikan sebagai pembentukan karakter dan Betul. juga salah satunya juga Sangat betul. sebagai sumber Saya kesejahteraan. berikan contoh Ya. karena pertanyaannya bagus. Baik. Contoh, Angga Ungguh Bahasa Bali itu mengajarkan anak-anak kita sopan santunnya tinggi. Seperti saya. Kalau saya menghadap Bapak Gubernur walaupun beliau Pak Wayan, saya pasti berbahasa halus karena beliau orang nomor 1 di Bali. Yeah. Cokordo, wakil beliau pasti berbahasa halus pada Pak Koster karena merasa bawahan beliau walaupun Pak Koster orangnya Jabo. Begitu. Jadi saya kepada Pak Rektor walaupun sama-sama Jabo, saya pasti berbahasa halus kepada beliau. Dan mahasiswa saya kepada saya selalu menyebut rumah saya Jeru. Padahal saya tidak menyebut rumah saya Jeru. Ampura Bapak tidak jadi bimbingan, Bapak ring kampus napi ring Jeru. Jadi rumah saya disebut Jeru karena saya dosennya. Ini bahasa Bali sangat membentuk kepribadian tata krama orang Bali. Yang kedua bidang sastra. Bidang sastra itu juga sangat membentuk karakter. Misalnya Satwa Bali, ini seperti yang disampaikan tadi Ibu BPKK, Lomba Satwa Bali akhirnya mendapat sambutan sangat meriah. Pertama kali dilaksanakan bulan bahasa di Badung Pemilet Lomba Satwa itu 78 orang. Ini luar biasa. Ini jadi apa? Sekali lagi, ini gebrakan Pak Wayan Koster untuk bulan bahasa Bali dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari itu penuh dengan kegiatan Nyastro Bali. Okay. Kalau saya sebutkan banyak itu dan saya terlibat, beliau ini juga terlibat. Baik. Senang sekali bahwa beliau itu memang patut kita acungi jempol, sangat memperhatikan akar budaya Bali. Baik, baik. Nah, ini berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Koster dengan Pergub 80 2018 ini sendiri. Nah, tentunya kita juga tidak terlepas dari yang namanya penyuluh bahasa Bali. Saya mau ke koordinator penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Sebenarnya bagaimana nih kondisi dari penyuluh atau penutur bahasa Bali saat ini? Baik, terima kasih Bli Made, Om Swastiastu. Kalau penyuluh bahasa Bali bergerak di lapangan langsung, bersentuhan dengan masyarakat langsung, ada anggapan di awal kami menjadi penyuluh itu dikira kami adalah tukang sensus. Dan ketika datang tukang sensus,
Ketika turun lagi ke lapangan adalah mahasiswa KKN. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kami mulai diterima di masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang telah dikerjakan tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak anggota Dewan, Pak Gusti, sareng Pak Man, titiang wantah melengkapi mantan. Penyuluh bahasa Bali bergerak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan berbagai karakter. Banyak anggapan bahwa penyuluh bahasa Bali turun ke lapangan gitu kan kayaknya. Nah itu napi kayaknya penyuluh bahasa Bali sebenarnya. Gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan karena ketika turun ke masyarakat tidak semudah yang dibayangkan di belakang meja. Apalagi dengan karakter masyarakat kita hari ini bukan hanya di Bali, hampir di seluruh Indonesia adalah dalam bahasa Bali moboyo beli made. Ketika kita datang ke masyarakat, yuk belajar bahasa Bali. Yang belajar bahasa Bali kuno aja. Ya, seperti dikatakan tadi kuno. Jadi bahasa Bali dianggap kuno. Iya kuno. Padahal kalau kita cermati manusia Bali, masyarakat Bali dari dalam kandungan sampai nanti amor ing ancintia, dia menggunakan bahasa, aksara dan sastra Bali. Nah, tetapi kami tidak menyerah begitu saja. Yang kami lakukan, penyuluh bahasa Bali itu memiliki tugas pokok itu 3, bahasa, aksara dan sastra. Nah, apa yang telah dikerjakan? Penyuluh bahasa Bali melalui kelompok belajar yang dibentuk di masing-masing desa kelurahan itu melakukan penyuluhan. Kalau generasi yang sudah lewat artinya ya yang sudah bekerja dan lain sebagainya, kalau beliau-beliau mau kita belajar bersama. Tetapi kalau tidak kita usahakan untuk melakukan penyuluhan kepada usia dini. Karena kalau yang sudah lewat biarkan saja. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mengajak kembali belajar apa yang menjadi miliknya. Seperti dikatakan tadi, bahasa Bali menjadi kebalian orang Bali, identitas orang Bali. Nah, penyuluh di sana bertugas untuk mengajak kembali belajar apa yang menjadi seharusnya miliknya. Nah, Niko. Selanjutnya dengan adanya Pergub 80 seperti dikatakan tadi, penyuluh bahasa Bali memiliki kekuatan. Karena ada regulasi, ada kekuatan, ada dasar yang kami sebagai pegangan ketika turun ke masyarakat dan dipertanyakan. Apa sih dasarnya? Apa yang menjadi dasar Anda bekerja melakukan penyuluhan ini? Apakah hanya datang melakukan penyuluhan setelah itu outputnya seperti apa? Nah, Nike, dengan adanya Pergub ini kami memiliki kekuatan sehingga dalam pelaksanaan bulan bahasa Bali itu masif sekali. Mulai dari desa adat hingga provinsi selama 1 bulan penuh itu ada yang menulis aksara Bali, berbicara bahasa Bali, sampai bendesa berpidato bahasa Bali. Ini baru ada ketika bulan bahasa Bali itu dicetuskan dan pada saat pemerintahan Pak Wayan Koster itu. Bukan berarti hanya bulan Februari aja kita aktif berbahasa Bali. Tetapi seperti itu. Momentumnya untuk menunjukkan, oh saya lo bisa berbahasa Bali, saya lo bisa menulis aksara Bali itu ketika bulan bahasa Bali itu. Tetapi alangkah baiknya setiap hari menggunakan bahasa Bali, terutama di lingkungan keluarga. Itu menjadi poinnya. Baik. Karena kalau tidak bahasa Bali ini mungkin tidak akan bisa berkembang di tempat yang lebih besar. Baik. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, kita kembali lagi dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pelindungan bahasa, sastra dan aksara Bali dalam visi Nangun Satkertilako Bali. Saya ke penyuluh bahasa Bali dulu, Niki, koordinator. Sejauh ini kan sering sekali turun ke lapangan Niki sendiri. Berarti bagaimana sih sebenarnya atau melihat kesadaran masyarakat untuk melestarikan bahasa Bali sendiri? Baik, terima kasih Bli Made. Kalau kita lihat masyarakat di awal memang karena kita tidak kan sering bersentuhan dengan masyarakat berarti Niki. Kita tidak menampik bahwa Bali ini menjadi pusat
wisata global ya, menjadi tujuan wisata dunia, dan akan berpengaruh kepada kebudayaan Bali itu sendiri, baik cara hidup, cara berbahasa dan lain sebagainya. Nah, ketika di masyarakat kami penyuluh bahasa Bali, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa masyarakat yang antipati dengan bahasa Bali. Kenapa sih harus belajar bahasa Bali? Ketika tamu datang ke Bali, toh mereka tidak mengerti dengan bahasa Bali. Tapi jangan salah bahwa hari ini tamu datang ke Bali itu bukan untuk melihat semata-mata melihat pantai, klub, menginap dan lain sebagainya, tapi dengan kebudayaan. Sering kami di penyuluh bahasa Bali itu mendapat tawaran. Bagaimana sih caranya belajar berbahasa Bali? Nah, ketika ada tamu-tamu yang berbicara seperti itu meminta untuk belajar berbahasa Bali, kami dari penyuluh bahasa Bali melakukan pembinaan itu, otomatis belajar bahasa Inggris agar bisa menyampaikan materi bahasa Bali ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Oke, baik. Saya ke Aji dulu, dia selaku anggota Dewan Niki sendiri, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui dengan Pergub 80 tahun 2018 Niki sendiri. Kalau saya sempat googling sendiri, Niki sendiri, berarti ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah juga untuk menyusun perda yang memuat materi muatan lokal Niki sendiri. Ini melihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Niki tentang pemerintah daerah Niki sendiri. Kalau kita kembali berbicara tentang regulasi khususnya Pergub nomor 80 tahun 2018, bahwa di sana ada pelindungan terhadap bahasa Bali, penggunaan bahasa Bali kan begitu. Sebenarnya dengan Pergub itu kita sudah memperkuat dalam rangka pelaksanaan bagaimana masyarakat Bali itu kembali ke jati dirinya begitu. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nyoman Suijo tadi, betul-betul merupakan sebuah keinginan sebenarnya, keinginan kita bersama di Bali bahwa agar bahasa Bali ini jangan sampai hilang. Nah, ini munculnya Pergub 80 2018 ini kan arahnya ke sana. Keterkaitan juga dengan visi dan misi Gubernur Bali, Nangun Satkerti Loko Bali. Jadi kembali bahwa penggunaan bahasa Bali itu adalah memang keinginan masyarakat Bali atau kita semua. Ini terutama ketika kita berbicara tentang regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur lewat Pergub 80 2018. Kalau misalnya kita ingin misalnya ke regulasi yang lebih tinggi, tentunya sebelumnya memang harus ada perda. Tetapi ini Pergub ini tataran regulasinya sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat dia Pergub ini. Sehingga yang paling penting sekarang dilaksanakan dalam rangka kita memberikan pelindungan terutama bagi penggunaan bahasa Bali ini adalah bagaimana seperti yang disampaikan tadi oleh adik-adik kita penyuluh itu yang ada di desa-desa, kemudian juga urusannya kan keterkaitan dengan mencetak guru, mencetak guru bahasa Bali. Nah, terutama kan Pak Dokter ini yang punya tugas nanti mengembangkan Pak itu. Dokternya ya. Iya. Nah, urusan regulasi saya kira cukup itu. Cukup itu. Baik. Ya. Saya kira begitu. Baik, berarti sudah ada semacam kebijakan juga yang sudah diambil dari Pergub 80 2018 Niki sendiri ya. Udah kuat sekali itu. Sudah kuat sekali kan. Baik. Berarti ada di situ kan tertulis juga Pak Man, ada pelaksanaan bulan bahasa Bali Niki sendiri. Berarti ada makna pelaksanaan bulan bahasa Bali sendiri bagi pemajuan bahasa, aksara dan sastra Bali. Pak Man melihatnya? Sangat bermakna. Sangat bermakna. Sangat tepat. Ya. Dan sangat memasyarakat seperti yang disampaikan penyuluh tadi. Saya merasakan, kita ini merasakan, bagi masyarakat umum mungkin belum begitu tersentuh karena ini baru sejak tahun 2019. Pergubnya kan 2018. Nah, terkait itu
jangan biarkan pemerintah kita atau masyarakat kita menikmati aura bulan bahasa hanya bulan Februari, jadi bulan Februari. Oleh karena itu, maksud saya keberlanjutan dari bulan bahasa Bali ini harus jelas. Jadi Contoh, perlu tindakan nyata berkesinambungan oleh semua pihak. Contoh yang saya contohkan, karena beliau, Pak Koster sangat serius, sangat konsen. Saya sudah bertugas sejak tahun 2021 sebagai tim penyusun soal sekaligus juri cerdas cermat bahasa Bali Widyatarke Susastro Bali di DPD PDI Perjuangan Jagat Bali. Saya salah satu juri diajak oleh Prof. Suarke, kemudian Bapak Dr. Wayan Sugite dari HDN dan juga Cok Wisnuwardana, Kepala Sekolah Dasar. Ini sebagai langkah nyata bahwa beliau tidak hanya menerbitkan pergub tetapi partainya sendiri pun sudah melakukan kegiatan yang sangat besar. Dan tahun 2022 ini malah kegiatannya melibatkan seluruh Bali, SD 3 sekolah per kabupaten kota, SMP 3 sekolah per kabupaten kota, SMA juga SMK sekian. Jadi saya terlibat 10 kali menjadi, kami berempat itu terlibat menjadi penulis soal cerdas cermat bahasa Bali tingkat SD, SMP, SMA sampai 10 kali. Karena finalnya pas 1 Juni menyambut bulan Bung Karno. Ini luar biasa sambutan dari sekolah-sekolah, malah sekolah yang belum ditunjuk bertanya-tanya, sekolah saya kok tidak diberi kesempatan begitu. Nah, oleh karena itu ini akan berkesinambungan dan Bapak Gubernur sendiri sudah tahu bahwa ini sangat bermanfaat, sangat penting dan sangat tepat beliau menggelar itu dengan biaya yang tidak kecil. Bisa miliaran itu biayanya karena lombanya sampai 10 kali melibatkan sekian sekolah sampai peserta penonton yang datang mendapat uang saku. Ini luar biasa dan hadiahnya pun ketika tahun 2021 saya baru kali itu melihat hadiah lomba terkait bahasa Bali paling besar sampai 15 juta. Satu sekolah yang juara 1 itu 15 juta. Selama ini belum pernah ada, paling 2 juta ya sudah ya. Nah ini luar biasa, jadi beliau itu tidak hanya mewacanakan tetapi sudah menjadi pelopor satu-satunya partai terbesar di Bali. Sudah menggelar acara itu begitu bagus dan selanjutnya nanti semua sekolah yang belum tergilirkan, belum mendapat kesempatan tampil akan tampil pada tahun-tahun berikutnya. Dan kita harapkan ini sangat berkesinambungan. Selain itu, yang perlu kemudian dilakukan oleh seperti sekarang, Bali TV. TV yang sangat digandrungi oleh masyarakat Bali. Saya sudah mengajukan proposal sekitar 3 bulan yang lalu melalui yang kalau tidak salah Bu Yuni ya. Bu Yuni, saya sudah menitip proposal untuk menggelar cerdas cermat bahasa Bali SD, SMP, SMA di Bali TV. Entah sampai di mana perjuangan beliau, katanya masih mencari sponsor. Mencari sponsor. Kalau ini bisa terlaksana karena saya punya pengalaman yang bagus di DPD Perjuangan Bali dan mungkin nanti kalau PDIP juga mau mendanai sangat luar biasa. Kalau ini dikemas lomba cerdas cermat bahasa Bali sangat menarik untuk ditonton. Dan yang sebagai bukti sewaktu ini karena setiap lomba itu ditonton oleh Bapak Gubernur lewat streamingnya, beliau menyatakan kagum. Dikira anak-anak Bali kita tidak bisa berbahasa Bali atau pengetahuan bahasa Bali dan keterampilan bahasa Balinya kurang ketika beliau menonton. Ternyata anak-anak yang diberikan soal yang sulit-sulit menurut beliau terjawab soalnya. Ini sebagai bukti bahwa pembelajaran bahasa Bali SD, SMP, SMA sudah berhasil dengan bagus. Karena sudah banyak sekolah yang memang benar-benar sudah memiliki guru bahasa Bali, bahkan guru bahasa Bali kita sudah tersertifikasi. Dan soal itu kita susun berdasarkan kurikulum 2013. Oleh karena itu bahkan ya ini bagusnya ketika kami mengakhiri tugas menjadi juri lagi ditambah honor oleh Bapak Gubernur. Karena beliau puas menonton tampilan kita, pekerjaan kita begitu. Nah, ini yang saya maksud, jadi berkesinambungan oleh semua pihak untuk menunjang ini, mendukung Pergub Bali nomor 80 2018 dan satu lagi yang saya ingin sampaikan karena ada bunyi pasalnya bahwa setiap
kegiatan budaya Bali, agama Hindu adat Bali sesuai Pergub 79 berbusana adat Bali. Kamis Purnamo Tilam busana adat Bali. Kalau sudah busana adat Bali, bahasanya harusnya bahasa Bali. Sekarang pun mestinya kita berbahasa Bali karena kita memakai pakaian adat Bali. Nah ini terkait itu saya kita sarankan. juga ditonton bukan hanya orang Bali loh, Ya, bagus, tapi bagus. banyak juga semeton kita yang ada di luar Bali juga menyaksikan saat Saran ini. saya, Nggih. sekolah, lembaga pendidikan, lembaga apapun ketika ulang tahunnya dengan Kamis, Respati, Purnamo Tilam supaya berbahasa Bali dari bahasa MC, Urgoro Wakyo, kemudian bahasa doa, tidak lagi doa tetapi pengerestiti, lalu sambutan-sambutan Sembramo Cano jadinya. Jadi harus ini dilaksanakan. Satu lagi, pejabat kita yang mengucapkan selamat hari raya, setiap hari raya Hindu berbusana adat Bali tetapi masih memakai bahasa Indonesia. Tolong baca Pergub. Jadi baca Pergub. Supaya sambung ya. Kita membuat Pergub, kita melaksanakannya. Jadi kami sebagai akademisi sudah sampai sejauh itu memandang bahwa kita lemah dalam hal pelaksanaan. Contoh satu lagi, ketika pertama kali ada lomba Sembramo Cano tingkat OPD Kabupaten Badung, saya menjadi juri, harusnya OPD 40 orang lebih, yang mendaftar 7 orang, mengundurkan diri 5 orang. Pak mana? Pak Mengundurkan diri 5 orang, yang jadi datang 1 orang hanya Camat Kuta Utara, otomatis juara 1. Jurinya 3, peserta 1. Ini berarti lemahnya pejabat kita yang mau berbahasa Bali. Dan tahun ini di Denpasar saya jadi juri sama Pak Sugito. Lomba pidato bendera adat, pesertanya hanya 3 orang. Mengundurkan diri 2. Nah, hadir 3 orang, tetapi semua nilainya di bawah 70. Mencari 1 untuk tampil ke tiap provinsi tidak dapat. Ini berarti harus diakui bahwa pejabat-pejabat kita baik dinas maupun non dinas atau adat masih lemah dalam berbahasa Bali. Nah itu tugas dari penyuluh bahasa Bali juga itu. Bukan hanya penyuluh merancang kegiatannya di tingkat desa. Kami akademisi akan menjadi narasumbernya. Baik. Beliau akan memperjuangkan. Terima kasih. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pelindungan bahasa, sastra, dan aksara Bali dalam visi Nangun Satkertilo ke Bali. Pak Man, ini yang menarik sekali, berarti apakah ada wacana ini Pak Man dengan apa ya bisa dikatakan bahasa Bali sebagai mata kuliah dasar utama Pak Man? Sebenarnya kita sudah perjuangkan bersama DPRD ketika menyusun Perda Bali nomor 1 2018. Mungkin karena kita belum membaca utuh, mungkin pada Perda Bali nomor 1 2018 itu sudah ada. Tetapi tindak lanjutnya belum jalan. Artinya apakah tidak mungkin gubernur bersurat kepada rektor-rektor atau kepala ketua lembaga pendidikan tinggi seluruh Bali untuk memasukkan mata kuliah bahasa Bali menjadi mata kuliah dasar umum seperti bahasa Indonesia. Karena misalnya contoh yang memiliki prodi kedokteran, dokter itu nanti akan berhadapan dengan masyarakat Bali supaya mereka mampu berbahasa Bali yang baik, menyapa yang datang segala macam. Peperawat misalnya pasti akan bersentuhan dengan masyarakat Bali apalagi yang tua-tua. Kalau mereka tidak belajar bahasa Bali sebagai mata kuliah dasar umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewarganegaraan Pancasila dan agama Hindu, maka dikhawatirkan ini akan menyebabkan bahasa Bali kita tidak bisa dipakai dengan baik oleh para pengampu kepentingan terkait dengan bidangnya masing-masing seperti perawat, dokter dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya harusnya ini segera direalisasikan sehingga alumni bahasa Bali yang mau kuliah S2 bahasa Bali akan tertampung menjadi dosen MKU di perguruan tinggi. Banyak kita punya perguruan tinggi di Bali yang belum memiliki dosen bahasa Bali. Kecuali yang sudah memiliki prodi bahasa Bali. Oleh karena itu lahan terbuka, banyaklah nanti alumni kita mau kuliah S2 bahasa Bali. Akhirnya semakin masyarakat bahasa Bali dan lembaga pendidikan tinggi mengenal bahwa ada
mata kuliah dasar umum yang disebut bahasa Bali. Bisa dikatakan ini bahasa Bali bisa dijadikan satu pembentukan karakter juga dua sumber kesejahteraan. Sangat Seperti itu bisa, kan? seperti saya kalau saya walaupun mengampu mata kuliah di S2, saya suka belajar sembilan megending. Misalnya lagu Bodon Dap-Dap atau lagu Bungan Sanat itu kita nyanyikan, ada bahasanya, ada sastranya, kemudian ada makna pendidikan karakter di situ. Jadi mahasiswa itu senang, oh ternyata bekal saya nanti menjadi guru seperti ini. Saya harus Baik. meniru caranya Pak Swijo. Karena roh kurikulum 2013, guru masuk kelas membawa bahan ajar, membelajarkan siswa dengan menyenangkan. Jangan harap menjadi guru yang sukses kalau tidak bisa menyenangkan siswa. Oke, jadi guru siswanya juga harus senang. Harus senang karena sekarang bukan mengajari lagi tetapi membelajarkan. Guru sebagai fasilitator, sebagai mediator, pendamping siswa belajar, tidak lagi guru seperti dulu yang merasa diri pintar sendiri. Baik. Ya, baik. karena anak-anak sekarang sudah banyak canggih membuka Google, bisa jadi anak-anak lebih pintar dari gurunya. Saya ke koordinator Niki penyuluh bahasa Bali Niki sendiri, berarti ada strategi yang diambil dari penyuluh bahasa Bali Niki sendiri agar masyarakat khususnya para Yowana kita semakin mencintai bahasa Bali, bahasa ibunya. Kami di penyuluh bahasa Bali berusaha berinovasi untuk karena dunia hari ini dalam genggaman Blimade. Ya. Jadi orang Bali seperti dikatakan tadi yang ditakuti adalah bahasa dan macane. Membaca aksara Bali. Macane. Memacane. Nah, Macane. macane Bukan takutin. macan binatang Bukan ya. macan binatang. Macan aksara Bali. Ya, itu yang ditakutkan. Nah, apa yang kami lakukan? Penyuluh bahasa Bali berusaha masuk di ranah digital. Cerita-cerita yang ada secara lisan di masyarakat itu kami berusaha buatkan cerita bergambar, nanti akan dipublish di dunia digital. Nah, terus berusaha membuat aksara Bali menyenangkan, menulis di atas daun lontar masih, di kertas masih, tetapi mengetik dengan aksara Bali. Kami berusaha untuk membuat font aksara Bali agar bisa digunakan di gadget, di HP. Nah, itu usaha-usaha kami lakukan agar tidak bahasa Bali itu dibilang kuno, Ya. katrok, tetapi kita rubah tagline-nya adalah bahasa Bali itu keren. Bahasa Bali itu keren. Ya, itu tagline-nya. Agar tidak hanya menjadi objek dalam penelitian, seperti kita ketahui bahwa banyak peneliti asing yang meneliti bahasa, aksara, sastra Bali, adat istiadat dan lain sebagainya. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di Bali, banyak menjadi objek penelitian, tetapi kita sendiri tidak lungu. Baik. Nah, itulah usaha kami agar semua itu bisa dengan mudah diakses, dengan mudah dipelajari. Baik. Dengan kembali masuk di dalam dunia digital. Baik. Seperti itu. Bagi seorang Wayaniki, sudah cukupkah dengan keberadaan penyuluh bahasa Bali atau penutur bahasa Bali saat ini? Kalau untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Bali tidak hanya pemerintah dan penyuluh bahasa Bali saja, tetapi seluruh masyarakat Bali harus memiliki andil dalam melestarikan bahasa Bali, mengembangkan bahasa aksara dan sastra Bali. Karena tidak mungkin seorang penyuluh saja yang bergerak, guru saja, akademisi saja yang bergerak untuk melestarikan itu ketika masyarakat tidak mau untuk melestarikan itu. Karena bahasa aksara dan sastra Bali akan tetap lestari ketika ada yang menggunakan, ada yang penuturnya. Ketika tidak ada penuturnya, hanya menjadi bahasa sejarah. Sejarah pernah ada bahasa ini, seperti bahasa Jawa kuno dan bahasa-bahasa yang telah punah lainnya. Seperti itu Blimade. Berarti ada angin segar lagi bagi mereka yang menekuni bahasa Bali Niki sendiri dengan Pergub 80 2018 Niki? Sangat. Sangat. Kekuatan untuk belajar ada. Celah untuk kesejahteraan apalagi. UMKM pasti hidup. Dengan adanya Pergub itu, merchandise beraksara Bali misalnya, baju-baju itu, kita tagline-kan lagi bahasa Bali itu keren. Dengan menggunakan aksara Bali secara tidak langsung dalam merchandise itu, orang pasti akan membaca. Banyak sekarang ada beberapa tulisan-tulisan aksara Bali yang keliru, berarti
bisa mengatakan itu keliru berarti mereka belajar membaca kembali aksara Bali seperti itu. Pak Man, berarti ada hal-hal yang perlu dicermati dalam Pergub 2018 ini sendiri selain bahasa Bali atau pelindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan juga. Seperti itu kah? Iya. Ya, seperti apa nantinya? Ya, pembinaan ini yang lebih penting sebenarnya. Pembinaan ya, yang lebih pembinaan. Ketika kita memiliki, katakanlah juara lomba pidato, juara lomba Dharma Wacana, di tingkat nasional kita selalu menang Bali. Bali selalu menang di tingkat nasional karena memang di Bali kita punya program oleh Widya Sabo Provinsi Bali selalu menggelar kegiatan-kegiatan yang nama Utsawa Dharma Gita. Utsawa Dharma Gita tingkat kabupaten kota, lalu pusatnya di provinsi, kemudian dikirim tingkat nasional, selalu Bali juara umum. Nah, ya karena memang kita menjadi pusatnya dan sekaligus pembinaan kita memang nyambung, sudah benar. Nah maksud saya ketika tadi regulasinya jelas, pelajaran bahasa Bali sudah jelas berdasarkan Pergub Bali nomor 20 2013 bahwa setiap sekolah wajib memberikan pelajaran bahasa Bali minimal 2 jam per minggu. Dan ada lagi pergub yang pasalnya yang berbunyi bahwa kabupaten kota dapat mengangkat guru bahasa Bali. Pemerintah provinsi dapat mengangkat guru bahasa Bali. Jadi guru bahasa Bali tingkat SMA SMK diangkat oleh pemerintah provinsi. Kabupaten kota diangkat oleh bupati atau dan wali kota. Nah ini regulasinya sangat jelas mendukung Nangun Satkertih Lako Bali dan juga mendukung Pergub Bali nomor 80 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Terkait aksara sudah jelas regulasinya bahwa papan nama seluruh Bali harus beraksara Bali dan Latin, berdui aksara. Di atasnya aksara Bali, di bawahnya huruf Latin. Ini juga merangsang menumbuhkan minat bahwa ternyata aksara Bali sangat diperhatikan oleh Gubernur Bali. Nama lapangan internasional Gusti Ngurah Rai kalau dulu tidak berisi aksara Bali, sekarang baru turun orang sudah melihat aksara Bali dalam bentuk neon itu sangat menarik. Yeah. Ini aksara Bali masih diagung-agungkan di Bali. Dan jangan lupa sejak Pak Swacana merancang program Bali Simar di komputer, aksara Bali sudah masuk UNESCO, sudah mendunia. Jadi Bali tidak kalah dengan yang lain karena kita di samping punya bahasa, kita punya sastra, kita punya aksara yang sangat luar biasa. Tidak lagi berbicara aksara Bali pada lontar, tetapi kita berbicara bahasa Bali yang sudah sangat mendunia. Bahkan sekarang kop-kop surat sekolah pun berisi aksara Bali. Ini luar biasa masuknya. Ini berarti gebrakan berkat adanya Nangun Satkertih Loka Bali. Berkat adanya Pergub Bali yang menunjang regulasi bahwa kita orang Bali harus yakin bahwa kebalian orang Bali itu harus dipelihara dengan baik melalui pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Baik, berarti ada hubungannya juga dengan apa yang program Bali Simbar ini sendiri? Sangat baik, sangat ada karena kita seperti tadi dikatakan kita tidak hanya memperhatikan bahasa, aksara juga tidak luput. Ya, dari kelas 3 SD anak-anak mengenal aksara Bali pada buku pelajarannya dan anak SD kita sarankan guru-gurunya setiap yang sudah punya komputer supaya komputernya diisi program Bali Simar. Ketika gurunya memberikan tugas berkaitan dengan aksara Bali muncul aksara Bali. Kalau tidak diisi program Bali Simar berarti mereka tidak bisa membaca aksara Balinya. Dan saya sebagai guru, sebagai dosen selalu mengajak mahasiswa kita bahwa kita tidak boleh ketinggalan di bidang aksara, bahasa dan sastra Bali karena ini warisan leluhur kita yang patut dilestarikan. Ya, Oke, disucikan. baik. Aji ya. selaku anggota Dewan Niki juga sangat-sangat memperhatikan bisa dikatakan Niki penyuluh bahasa Bali, kemudian para pendidik kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan berbahasa Bali Niki sendiri dari pemerintah Provinsi Bali. Sebenarnya ini kan sebelum Gubernur Pak Wayan Koster dengan visinya Nangun Satkertih Loko Bali sudah dimulai gininya ya untuk kita memperhatikan kembali Bali mula ya, kembali ke asal bahwa di Bali memang ada bahasa Bali, sastra Bali, aksara Bali. Nah kemudian diperkuat sekarang dengan visi misi Pak Gubernur Nangun Satkertih Loko Bali. Nah inilah sekarang lewat Dinas Kebudayaan ini kan sudah ada mempertahankan adik-adik kita yang
memang tamatan sastra, terutamanya sastra Bali, untuk menjadi penyuluh bahasa di wilayah desa adat ataupun dinas. Nah ini persoalannya yang masih terkendala, jadi tidak serta-merta dia di setiap desa, dinas atau adat itu ada penyuluh ini ya. Karena apa? Karena kendalanya mungkin masalah tempat yang terpencil atau jauh yang sulit dijangkau. Yang kedua kan persoalan tempat tinggal adik-adik kita yang penyuluh ini. Ada yang dari Klungkung bertugas di Negara. Ini kan merupakan sebuah dilema karena mungkin mereka mendapatkan semacam jasa di sana karena mereka adalah masuk dalam pegawai kontrak penyuluh bahasa. Cuman gaji mereka kan cuma ya sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi. Nah jadi urusan keterbatasan ini yang menjadi harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Bali dalam rangka kita bagaimana bisa nangun satkerti loko Bali, tentunya dalam kita memberikan pelindungan terhadap bahasa Bali ini lebih menyebar, merata ke seluruh Bali itu. Sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi wilayah-wilayah yang tempatnya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu, Dek. Baik. Pak Wayan, ada harapan ke depannya Niki sendiri bagi penyuluh bahasa Bali Niki sendiri? Harapannya hari ini penyuluh bahasa Bali sedang pendataan menjadi non-ASN. Mudah-mudahan semua penyuluh bahasa Bali lolos menjadi non-ASN P3K. Baik. Pak Man, Astungkaro ge? Saya kembali berterima kasih kepada Bapak Gubernur Dr. Insinyur Wayan Koster MM karena beliau sangat concern terhadap keberadaan budaya Bali dengan jalan menerbitkan Pergub Bali nomor 80 2018 sehingga menjadi sangat jelas, menjadi sangat baik momennya untuk kita semua masyarakat Bali menaruh perhatian bahwa beliau itu sungguh-sungguh memperjuangkan Bali era baru dengan tidak meninggalkan identitasnya. Bahasa, aksara dan sastra Bali merupakan milik Kramo Bali yang patut dipelihara untuk mendukung kelestarian budaya Bali. Dengan begitu pariwisata Bali semakin lancar seperti yang kita harapkan dan akhirnya masyarakat Bali sejahtera sesuai yang diharapkan oleh pembangunan kita. Ya, kita harapkan juga dengan pelaksanaan yang pertama kali bulan bahasa Bali niki sendiri, nangun Satkerti Loka Bali melarapan untuk ngerajegang bahasa, aksara, lan sastra Bali. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Anda yang baru saja menyaksikan talk show Merah Putih Bali Era Baru. Saya Made Sukadan Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.